Hoi hoi sobat Medcom. Apa kabar ya Dedaku? Udah mulai. Udah. Hai sobat Medcom. Hoi. Selamat hari Rabu lagi. Dari aku si host andalan hari Rabu. Kasih mie sarangyomu dulu. Sarangnya. Kasih mie sarangyomu dulu. Nah. Halo Eda-edaku. Hai hoi hoi. Hui hui. Hai, welcome sobat-sobat Medcom. Hai Eda. Emang mana sarangyomu Eda? Kasih mie dulu sarangyomu. Sarangyo. Hai, oh my god, maaf guys kalau misalnya goyang-goyang. Apa kabar Eda? Hariku baik kali Eda. Hah, aku sebenarnya bukan orang Batak guys. Hariku baik sekali Eda. Hari ini kita kembali lagi sama aku, host andalan hari Rabu, which is Ratu Rabu, iya. Guys, kalian tahu gak sih hari ini kita mau bahas apa? Kayaknya kalian udah lihat dari timnya deh. Bahas apa kita hari ini Eda? Dipancing terus nih Eda. Kamu tahu nggak? Kita hari ini mau bahas apa? Pokoknya tuh involve ada nama keluarga. Pokoknya kayak keluarga besar di Inggris yang wah, ternyata ini ada konflik di balik itu ya guys. Nah, ada yang tau gak nih bahasnya apa nih? Tau gak sih? Jadi tuh pokoknya tuh cluenya adalah pemain bola. Ini keluarganya si pemain bola sama keluarganya si nggak sama sih, keluarga pemain bola sama keluarga ex grup vokal perempuan gitu loh. Yang lagunya You Tell Me What I Really Really Want. Yang lagunya itu guys. Tau gak nih ada? Kayaknya aku harus stop kasih emot gini deh guys. Kasih paham bos. Aku latah mulu guys, maaf ya. Nah jadi tuh hai, welcome sobat Medcom. Hoi hoi. Hoi hoi. Nah pokoknya tuh tema hari ini yang mau aku bahas, love you Eda. Makasih sarangnya Umi. Pokoknya yang kita mau bahas hari ini adalah konflik internal keluarga Beckham guys. Oh my god, kalian tahu gak sih keluarga Beckham tuh siapa? Apa? Yang tahu keluarga Beckham kasih sarangnya dulu. Siapa yang tahu keluarga Beckham kasih sarangnya? Ini pokoknya kayak konflik gitu. Ini tuh konflik itu yang ternyata wah, bagus guys. It's okay guys, it's okay. Tenang. Atau KLJ tahu. Halo Kak. Pokoknya tuh keluarga ini tiba-tiba anak sulungnya ini keluar dengan sebuah confession bahwa selama ini keluarganya yang dilihat oleh media tuh wah the perfect, tapi ternyata tuh nggak baik-baik aja loh guys. Beckham pas sepak bola Kak, bener banget Kak kali ini itu yang sepak bola terganteng pada zamannya. Itu guys, makasih Kak LJ sarangyomu. Nah iya, jadi hari ini kita bakalan ngomongin soal konflik internal keluarga Beckham guys. Jadi yang kayak oh my god, ternyata keluarga ini tidak baik-baik saja. Tidak seindah yang kita lihat-lihat di media, kayak di foto-foto mereka datang ke event dan sebagainya. Kita enggak loh guys, kayak shocking nggak? Tapi emang ya setiap keluarga ada konfliknya sih guys ya. Tapi ya begitu deh. Nah oke nih, aku mau jelasin dulu siapa sih ini keluarga Beckham. Kasih sarangnya kalau kamu tahu. Mana sarangyomu kalau kamu tahu siapa keluarga Beckham? Kamu pakai filter ah biar imut. Ih kakak LJ tahu. Kakak Safira juga tahu. Makasih sarangyonya kakak. Siapa tahu lagi nih yang tahu keluarga Beckham. Mana sarangyomu Eda? Eda bagi sarangyomu Eda. Keluarga Beckham guys, maksudnya kayak siapa sih yang nggak tahu? Dia tuh mungkin kayak keluarga paling terkenal kedua setelah Royal Family kali ya, ketiga kali setelah Ahmad Dhani. Nah jadi tuh keluarga Beckham ini siapa? Kita mulai dari bapaknya dulu nih. Bapaknya adalah David Beckham. Siapa yang nggak tahu David Beckham? Dia adalah pesepak bola terganteng pada zamannya. Dia itu tuh dulu striker ya guys kalau nggak salah. Maaf koreksi izin kalau nggak tahu. Tapi dia itu dulu main di MU. Dia itu juga part of the treble squad tahun 98-99. Dia tuh kayak wah gila lu ganteng banget. Beckham pakai baju MU merah, pakai Beckham datang ke Medcom Kak. Bener Kak. Bentar lagi kita bakal keluarin Beckham dari kanan saya. Tapi kakak nonton sampai habis dulu ya Kak.
Kasih sarang nyamuk dulu kalau Beckham mau keluar. Kasih nih sarang nyamuk dulu. Nah, jadi pokoknya nih Beckham tuh, David Beckham ya, dia tuh adalah sepak bola terganteng pada zamannya, even mungkin sampai sekarang kali ya. Kayak dia tuh up there sama Kakak dan sebagainya. Beckham urut kak, beda dong kalau itu mah di Haji Nawi kak. Itu Beckham buat benerin patah tulang ya kak ya. Nah, aku jadi nggak nyampe-nyampe ke poin gue nih. Pokoknya si Beckham ini tuh dia tuh adalah pesepak bola yang ganteng banget. Nih gue berkali-kali ngulang ganteng banget, karena emang ganteng banget guys. Dia tuh dulu main di MU, dia main di Madrid, dia main di PSG. Siapa nih yang GGMU? Kemarin MU-nya menang kan? Siapa tuh MU-nya kemarin menang? 2-0, yang harusnya 5-0 gak sih guys? Kasih misalnya dulu. Haji Nawas sebelah mana kak? Ada kakak turun, lurus, mentok kiri. Nah, itu. It's Christ nih kayaknya GGMU banget nih. Coba nyanyi dulu. Glory, glory Man United. Jangan, kalau itu mah live 2 hari lalu guys sama sport. Kalau ini kita entertainment ya. Kita skip lagi deh. Tadi intinya kan udah tahu kan siapa David Beckham. Si pesepak bola ganteng itu. Nah, terus David Beckham ini long story short, dia ketemu lah sama perempuan yang pada saat itu, pada zaman berapa ya? Kayak, I think it's the yang selalu di hati Eda. GGMU Eda. Si Eden ternyata GGMU nggak kuat. Nah, terus apa sih gue tadi ngomong apa? Nah, si Eda nih. Mana yang GGMU bagi nih sarangnya dulu. Bagi nih sarangnya dulu. Nah, pokoknya si David Beckham ini dia tuh, kamu suka pas rambut jabrik apa belah tengah? Waduh kak, jangan ngomongin David Beckham, nanti satu live ngomongin David Beckham terus. Tapi yang belah tengah sih. Udah ya, udah cukup ya. Kita next ke Victoria Beckham. Who is this Victoria Beckham ya? Jadi Victoria itu, kalau misalnya kalian tahu, dia itu ex-member dari grup Spice Girls. Dia tuh juga namanya Posh Spice. Pokoknya itu si member yang paling posh lah, paling English. Tahu nggak siapa Spice Girls? Itu lagunya Wannabe, tau nggak? I'll tell you what I want, what I really want, so tell me what you want. Nih kayak gitu-gitu dah. Yang jadi soundtrack Chicken Little. Tadi nonton nggak Chicken Little dulu tuh, kartun ayam-ayam kecil terus kayak langitnya jatuh. Spice Girl, Destiny Child kak. Spice Girl, kalau Destiny Child mah Beyonce. Si Beyonce. Maaf guys, ini kayak lagi rame tapi aku coba diem ya guys. Iya pokoknya tuh si Victoria's Secret dia tuh known for as a model, dia juga sebagai membernya Spice Girls, dia sebagai Spice sama Mel B dan sebagainya. Aku nonton si Victoria sama Mel B guys. Tapi singkat cerita, mereka berdua ini married lah. Mereka married, terus mereka punya 4 anak. Ada Brooklyn Beckham, ada Romeo Beckham, ada Cruz Beckham, sama Harper Seven. Gitu. Pokoknya anaknya 3 cowok, 1 cewek. Gitu. Yang paling itu si Harper kayak umur 11 atau berapa gitu. Paling itu tuh Brooklyn tuh 26 kalau nggak salah. Gitu. Kalau di Indo tuh analoginya kayak keluarga siapa ini Beckham? Kayak Anang Ashanti nggak sih? Apa Ahmad Dhani sama Maya, terus mereka punya AL dulu. Tapi kayak nggak ada keluarga yang brandnya segede Beckham sih. Menurut kalian siapa? Ada nggak sih keluarga Indo tuh yang hampir mirip kayak keluarga Beckham, kayak dari brandingan atau apa? Ada nggak sih? Jujur kalau menurut aku paling mirip mungkin ya keluarga Anang Ashanti atau Maya sama Dhani. Halilintar bisa sih kan, Halilintar bener Halilintar iya pikiran ya. Konfliknya Brooklyn sama Ortu kenapa kak? Nah pas banget nih kakak beruang kutuk bukan beruang kutuk ya. Kasih nih sarangnya dulu kalau misalnya mau bahas Brooklyn sama orang tuanya. Sarangnya mana Eda, sarangnya mana Eda? Kak Elden Giza, sepatu merah, celana biru. Jangan ya. Cukup guys. Udah dipancing mulu nih gue. Udah dipancing mulu ntar gue nyanyi. Ini bukan live buat nyanyi ya guys. Ini kita live lagi serius. Ini kita media loh guys. Serius. Nggak, tapi kalau aku mah santai aja. Nah pokoknya gitu ya guys. Tadi kalau misalnya kita ulangin lagi, David Beckham sama Victoria Beckham mereka married, terus mereka punya anak. Anaknya siapa aja? Brooklyn, Romeo, Cruz, sama Harper. Yang kita bakal bahas adalah si Brooklyn-nya ini. Kalau misalnya kalian mantengin media-media luar internasional yang gosip itu pasti tau lah kenapa. Kalian tahu nggak? Coba kasih sarangnya dulu kalau kau tahu ya dah. Eda bagi sarangnya dulu ya dah. Mau lihat deh. Jangan.
Saya pengen tahu. Ini kakak-kakak nggak ada yang tahu nih. Update gitu sih? Nggak apa-apa, karena aku di sini akan mengupdate kalian. Sering lewat tapi nggak tahu kak, nggak apa-apa kakak LJ, nanti aku yang bakal kasih tahu kamu. Sangat tenang aja ya dah. Welcome sobat Medcom, hoi hoi. Hai sobat Medcom, welcome. Nah, kita langsung bahas aja deh nih, kenapa sih hubungannya? Jadi it all started soal Brooklyn Beckham dan juga sama pasangannya atau sekarang istrinya Nicola Peltz gitu. Nah jadi Brooklyn Beckham si anak sulung ini ketemu sama Nicola tuh waktu tahun 2019. Mereka tuh katanya ketemu di Coachella gitulah. Ketemu di Coachella, terus mereka lama-lama jalan bareng dan sebagainya. Akhirnya mereka go public tahun 2020. Pada saat sebelum COVID gitulah. Mereka tuh go public lewat IG-nya si Nicola. Mereka nge-post foto bareng gitu. Terus, pokoknya hubungannya mereka ini sweet banget lah. Hubungan mereka sweet, hubungan Nicola sama keluarganya Beckham juga sweet. Sampai akhirnya mereka tuh menikah pada tahun 2022 gitu. Mereka tuh married. Siapa yang pengen married ke keluarga Beckham? Masih ada 3 anak lagi guys. Nggak bercanda kakak. Nah, kalian tau gak nih si Nicola sama Brooklyn? Nicola sama Brooklyn. Aku mau ya dah. Kamu mau yang mana ya dah? Udah tinggal Romeo sama Cruz. Si Romeo kan lagi sama pacar kenal kan dulu. Udah konco kental ya. Udah kenal. Brooklyn kerjanya apa? Dia itu tuh model di Inggris kak. Itu basically model. Aku lupa dia model for apa, cuman dia model. Gitu. Nah terus pokoknya setelah mereka nih married dan si Brooklyn itu pakai suit dari Dior sama Nicola tuh pakai dress dari Valentino. Nah aku tuh pengen kalian inget ya mereka ini pakai dress. Mereka ini si Nicola pakai dress ya, pakai dress gitu. Nah pokoknya tadi sama kayak aku bilang, yang pemain bola anaknya Beckham siapa kak? Si Brooklyn, si Brooklyn. Nah si Brooklyn ini kita lagi bahas si Brooklyn loh kak. Kayak kenapa nih tiba-tiba kok ribut sama mak bapak lo gitu. Nah terus pokoknya awalnya waktu setelah mereka married mereka masih super sweet antara satu sama lain. Brooklyn sama Nicola sering datang ke acaranya event-event siapa, misalnya gala dinner atau misalnya ada fashion week atau apa, mereka tuh pasti datang as a family gitu. Si Beckham's family plus Nicola. Even Nicola juga sebenarnya udah masuk Beckham's family. Jadi semua itu mereka pasti datang barengan dan difoto berbarengan gitu lah. Dan itu tuh kayak bikin image bahwa wow, ini tuh keluarga yang amazing banget. Ini tuh keluarga yang pokoknya ini banget deh kak. Ininya banget lah pokoknya kak. Gitu. Nah terus tapi tiba-tiba pada tahun 2022 tuh warganet ngesas kalau Brooklyn kok tiba-tiba ngurangin foto-foto Beckham family di IG-nya gitu. Kayak ini emang warganet kalau misalnya nyari-nyari sesuatu nih FBI kalah loh guys. Siapa yang kalian suka ngepoin IG artis juga? Mereka ini tiba-tiba tahu aja kayak ini kok Brooklyn lu kayaknya pernah ngepost ini tapi sekarang udah nggak ada. Kemana tuh guys? Itulah yang bikin warganet pada bingung kayak ini kemana nih foto-foto mereka, foto-foto kalian tuh kemana gitu. Hai Eda Ade, hai kakak Ade Festiani, hello. Kita lagi bahas soal Brooklyn dan Beckham's family-nya. Nah terus pokoknya tiba-tiba ini fast forward ke tahun 2025, Brooklyn sama Nicola itu nggak dateng ke perayaan ulang tahun David Beckham yang ke-50. Kan orang-orang mulai sas ya kayak kok nggak dateng nih, apalagi Brooklyn anak pertama gitu, putra sulung, dan juga Nicola kan ya kayak menantu pertama gitu kan. Awalnya tuh orang-orang ngesas bahwa ini si Brooklyn nih dihasut sama Nicola apa gimana gitu. Itu kalau menurut orang warganet yang kayak ini Brooklyn ini dihasut ya sama Nicola, kok sampai lu nggak mau datang ke keluarga lu sih dan sebagainya gitu. Kalian gimana? Kalian tim menantu atau tim keluarga? Bagi sarangyomu dulu, bagi sarangyomu. Aku, kamu apa kakak? Kamu tim menantu atau tim keluarga nih kakak? Bagi sarangyomu dulu, bagi. Makasih kakak LJ sarangyonya. Aku tim mertua, wah bro, kita tim mertua ya, tim Beckham's family berarti nih, Victoria sama David. Mungkin ada tim menantu nih ya kayak
Wah, nggak selamanya mertua tuh bener gitu. Nah, halo kak, hai kakak. Nah terus, pokoknya tadi yang kayak aku bilang, fast forward, si Nicola sama Brooklyn ini nggak datang ke birthday celebrationnya David alias si bapak yang ke-50. Terus orang-orang pada ngesas dong, kayak kok lu nggak datang ke acara ulang tahunnya bos besar gitu. Nah terus pokoknya fast forward lagi, Brooklyn tiba-tiba tuh udah minta biar komunikasi antara mereka, antara Nicola sama Brooklyn sama Backman's family itu lewat pengacara aja. Kayak biar kita bisa ngejaga privacy satu sama lain. Eda Ratu, makasih Eda Ichkrais. Sarangyomu. Love you Eda. Nah iya, pokoknya mereka tuh tiba-tiba kayak udah gue nggak mau kontekan sama lu kalau nggak lewat pengacara gitu. Katanya dalam upaya menjaga privacy satu sama lain sih gitu. Terus tiba-tiba nih bulan lalu Brooklyn tuh akhirnya ngeblok akun IG adik sama orang tuanya gitu. Kayak Victoria di blok, si David di blok, sama dedenya Romeo Cruz. Aku nggak tahu Harper nggak punya IG kali ya. Tapi tuh mereka di blok semua sama Brooklyn gitu. Dan ini tuh udah dikonfirm sama si adenya yang Cruz bilang bahwa iya gue diblokir sama kakak gue gitu. Dan gue nggak tahu kenapa. Gitu, kayak dia tahu nggak kenapa. Soalnya kayak kita udah mau masuk ke intinya yang gong nih. Mana Eda Sarangyomu Eda? Masih Eda Ade ya Allah Sarangyomu. Nggak tahu kak, aduh nih kakak LJ nggak apa-apa deh. Ntar aku yang jelasin. Bagian aku yang update-update ya kak. Tapi aku minta dari kalian bagi nih Sarangyomu. Bagi Sarangyo. Gitu kak. Nah pokoknya kayak interaksi keluarga mereka ini makin terbatas lah dengan Brooklyn tuh kayak lost contact sama hampir semua keluarganya gitu loh. Dia nggak mau ketemu, dia nggak mau ngobrol langsung lah. Terus juga dia dia ngeblok akun medsos adik sama orang tuanya. Jadi kayak wah kenapa nih guys, makin kacau. Nah terus baru-baru ini kayak awal tahun ini si Nicola, si menantu ini juga ngapus hampir semua postingan yang nampilin keluarga Beckham di IG-nya. Kayak even foto ulang tahun Victoria tahun 2024 tuh dihapus juga gitu. Yang kayak, wah kenapa nih guys, nggak cuma si Brooklyn, ternyata Nicola juga. Kan orang-orang makin sus ya kayak, ini fix dihasut. Menurut kalian dihasut apa enggak? Apa kayak mereka tiba-tiba punya pemikiran sendiri bahwa gue nggak akan selamanya dikekang sama nih keluarga, gue punya kebebasan sendiri. What do you think? What do you think? Gimana Eda? Dihasut kayaknya Eda ya. Oh Eda nih emang julidnya gitu banget deh Eda. Jangan dikurang-kurangin julidmu Eda. Dihasut kayaknya Eda. Aduh. Jujur kalau dihasut sih yang kayak wow banget ya guys. Agak ngeri ternyata kalau mainnya hasut-hasutan gitu Eda. Takut. Nah ini biar kita masuk ke intinya yang gong aja lah. Pokoknya intinya warganet nanya-nanya lah kayak, kenapa ini keluarga? Perasaan kalau nggak dari fotonya oke-oke aja. Lu pada tuh kayak wow, number one family, nomor 1 di bawah royal family lah gitu. Nah terus tiba-tiba bagus kak. Apanya yang bagus Eda? Aku bagus, makasih Eda. Nah terus tiba-tiba kemarin si Brooklyn tuh nge-post series of confession. Kok gue tiba nggak bisa ngomong. A series of confession gitu loh lewat instastory akun IG-nya. Pokoknya pada Selasa tanggal 20 Januari dia lewat akun @BrooklynFeldsBeckham itu nge-post kayak 6 esesan note gitu lah. Apakah dulu apanya itu Eda? Eda, itunya juga aku pikir-pikir sih kayak gitu ya Eda. Udah Eda, jangan menghancurkan flow state saya Eda. Gitu. Nah terus tiba-tiba nih Eda, lihat ya. Si Brooklyn tuh nge-post banyak gitulah. Kayak wow, ada apa nih? Gitu. Pokoknya intinya, ini aku sambil baca-bacain juga ya guys. Jadi kalian nanti bakal ngeliat juga lah. Intinya dia tuh ngomong, gue udah diem bertahun-tahun dan gue selalu made every effort buat membiarkan masalah ini tetap dalam ranah privat gitu. Kayak dari hooknya itu udah ngehook banget. Hooknya tuh ngehook banget gitu guys, yang kayak apa nih lu, apa yang lu keep from us gitu loh. Nah terus aja si Brooklyn merasa bahwa orang tuanya David sama Victoria itu udah
terus-terusan pergi ke pers sama pokoknya orang tuanya ini kayak selalu melibatkan pers soal hubungannya mereka dan sebagainya. Akhirnya si Brooklyn tuh nggak tahan, yang kayak nggak bisa nih lu mulu yang ngomong, gue kapan, gue nggak bisa defend myself gitu loh. Nah akhirnya Brooklyn ini lewat IG story tadi yang series of confessions, dia tuh ngomong bahwa yaudah akhirnya gue akan menceritakan kejujuran dari sisi gue gitu. Kalian tau gak nih kejujurannya apa? Jujur izin. Pokoknya si Beckham ini si Brooklyn ini ngomong, gue gak mau damai sama keluarga gue. Kan tuh kayak, wah gila anjir, sampai di tahap dia gak mau damai. Tuh kayak, what the heck. Dia ngomong kayak, aku gak mau damai sama keluarga aku gak dikontrol sekarang. I'm standing up for myself for the first time in my life. Wow. Gimana Eda menurutmu sikapnya si Brooklyn yang dia stand up for himself setelah selama ini yang menurut dia dikontrol gitu sama keluarganya? Gimana Eda? Kayak wow, bomba, scary, gimana? Karena kalau jadi Brooklyn, kalian apakah kalian akan tetap diam dan menerima semua kontrol ini? Yang penting kalian sebagai Beckham, atau kalian gimana? Atau kalian bakal speak up kayak Brooklyn? #MeToo. Gitu guys. Gue diete. Speak up, jujur, Kak H. Christ. Emang udah saat-saat kayak gini kita harus speak up sih, karena dengan kita speak up tuh jadi mendorong orang-orang lain untuk speak up juga. Dia tuh banget ya kayak Kakak Eda, tadi mau Kakak Eda, Kakak H. Christ gitu. Nah terus lanjut lagi, si Brooklyn tuh masih menceritakan kejujuran dia lah. Dia bilang bahwa selama hidup gue, orang tua gue selalu ngontrol naratif di media soal keluarga kita. Jadi intinya narasi-narasi di media itu bikinan keluarga Beckham inilah gitu. Pokoknya dia tuh sampai ngomong kayak semua postingan-postingan itu tuh performatif banget. Even family itu tuh nggak tulus gitu loh. Kayak performatif lah segala postingan keluarga, terus juga segala acara keluarga menurut dia itu performatif banget. Dan juga dia ngomong bahwa relationship antara satu sama lain tuh kayak nggak tulus gitu loh, inauthentic gitu. Miss Adep, halo, hai Eda. Nah terus pokoknya akhir-akhir ini tuh dia baru menyadari bahwa the length that orang tua dia bakalan ambil cuman buat nyebarin kebohongan biar keluarga Beckham ini masih kelihatan bagus lah di media gitu. Dia baru sadar bahwa wow, orang tua gue ternyata mau ya ngambil langkah sejauh ini, keep citra keluarga Beckham tuh masih bagus gitu. Makanya si Brooklyn tuh merasa kayak ini gak serak banget kayak apa sih, karena dia tahu the truth-nya kayak gimana gitu guys. Tapi dia juga di terakhir dia ngomong, tapi gue selalu percaya kalau kejujuran mau gimana pun caranya, mau lu tutupin apapun tuh bakal keluar juga. Period king gitu. Nah terus ya gitu sih. Menurut kalian gimana? BTW ini masih first half ya, kita belum nyampe ke gongnya, tapi ke gongnya nanti kita kayak parah deh. Menurut kalian gimana dari paragraf pertama speak up-nya si Brooklyn ini? Apakah kalian jadi makin kepo kayak ini ada apa nih, apa sih yang mau diceritain? Gimana Eda? Eda bagi misalnya mau dulu. Mau lihat deh. Gimana guys? Kayak wow, ini kejujuran apa sih yang mau diceritain? Damn. Kak. Makasih Kak. Kakak LJ. Makasih sarangnya udah. Nah iya, pokoknya dari paragraf pertama intinya Brooklyn ini gak mau damai sama keluarganya, soalnya dia tahu bahwa gue gak mau lagi nerusin kebohongan ini, gue gak mau jadi orang performatif lagi demi menjaga citra keluarga Beckham gitu lah. Intinya gitu. Terus di next story-nya ini si Brooklyn cerita lah bahwa pokoknya selama ini keluarga gue selalu pengen menghancurkan hubungan gue sama Nicola gitu. Wow, menurut confessions Beckham nih, yang tadinya warganet ngira gara-gara menantu, ternyata gara-gara tua nih. Kalau gara-gara orang tua dia lah, kalau menurut Brooklyn. Kayak selama ini yang pengen ngancurin relationship itu ternyata adalah orang tuanya kepada mereka. Kayak
thumbnail dulu guys, thumbnail gitu. Emang parah banget ya. Aku pas baca, what, parah kali ya dah. Kasih paham ya dah, kasih paham bos, jangan. Pokoknya nih lanjut lagi nih, dari pokoknya kata Brooklyn itu dia bilang, orang tua gue tuh selalu terus-terusan mencoba ngancurin relationship gue sama Nicola bahkan sebelum weddingnya. Tapi sekarang juga sebenarnya masih gitu katanya. Pokoknya, dan inget gak? Makasih sarangnya ya dah. Ingat gak tadi yang bilang pada saat wedding Nicola tuh pakai baju Valentino kan. Ternyata usut gaun yang dia pakai itu bukan gaun yang dia desain sendiri. What? Tingtung. What? Wow. What? Nge-spam semua emot. Ternyata itu gaun yang di foto-foto tuh bukan gaun yang didesain sendiri, Eda. Parah kali. Nah, terus si Brooklyn cerita, he's just another Prince Harry. Bener banget. Ini tuh basically, ini tuh another Prince Harry and Meghan Markle for the Instagram Reels and for the Twitters and for the Gen Zers. Basically gitu. Nah, terus pokoknya si Brooklyn cerita bahwa ibu gue, Victoria, itu tuh nge-cancel, ibu gue tuh nge-cancel pengerjaan dress Nicola 11 jam sebelum pernikahannya. Bayangin, 11 jam udah siap memakai dress Valentino atau apapun itu yang lu desain sendiri, yang lu fitting dan sebagainya. Tiba-tiba stop. Agak lain. Bener ya dah. Serius kak, sumpah iya. Ini cenahnya si Brooklyn. Kayak kata si Victoria, time out. Lu gak usah lanjutin lagi pengerjaan dress. Kayak pokoknya tiba-tiba si Victoria ini nge-sabotage lah. Dia sabotase si dressnya Nicola 11 jam sebelum weddingnya. Kan yang kayak, gue jadi Nicola, gue ambuk sih. Cuman ya, mau gimana lagi, jadi akhirnya si Nicola itu harus nyari dress baru lah. Bayangin 11 jam lu nyari di mana dress aja yang bisa fitting dan sebagainya. Biar kayak, jadi lo gak mau si Nicola tuh nyari dress lain gitu. Nah terus juga beberapa minggu sebelum pernikahan mereka, orang tuanya Brooklyn, David sama Victoria itu kayak memaksa dia dan nge-pressure dia buat tanda tanganin hak atas nama Beckham gitu lah. Kak mirip Jule. Astagfirullah. Enggak lagi kak, kok gue mirip Jule kak? Stop. Nah pokoknya tadi gue nyampe mana kan? Pokoknya tadi selain proses sabotasenya itu selain dari si cakapan kakaknya daripada Jule. Anjay kakak LJ. Pokoknya tadi sabotasenya selain dari dressnya itu, keluarganya tuh juga nge-pressure Brooklyn buat kayak apa sih, kayak hak atas nama Beckham gitu kan. Jadi karena kalau sama Brooklyn nikah, Nicola otomatis menyandang nama Beckham kan. Dan juga nanti anak-anak mereka semua akan punya nama Beckham gitu. Nah jadi intinya orang tua mereka itu kayak nge-pressure Brooklyn. According to the interview with British Folk, Nicola had planned to wear Valentino a year before the wedding. Vic's dress never planned to be the dress. Period. Ya tadinya tuh Nicola udah pengen pakai Valentino setahun sebelumnya, cuman ya intinya gitu lah guys. Nanti si emaknya ini kok rusuh tiba-tiba. Nah terus pokoknya itu tadi gue ngalamin lanjutkan. Intinya tuh keluarganya itu kayak nyuap dia buat mau tanda tanganin soal pengalihan nama Beckham gitulah. Jadi ini menurut Brooklyn tuh bakal nyusahin dia ke depannya. Sehat mental Nicola. Itu dia kenapa makanya dia cabut sama Brooklyn. Itu bahkan baru bentar loh guys. Baru beberapa poin loh guys, ini belum semua. Jadi tadi karena pokoknya lain dressnya disabotase, pengalihan nama ini juga kayak si Brooklyn tuh disuap sama orang tuanya bahwa kayak tanda tanganin inilah buat nama Beckham dan sebagainya gitu. Period girl, period. Nah terus menurut si Brooklyn itu kalau misalnya dia menandatangani hak atas nama Beckham itu bakal mempengaruhi dia, istrinya, sama masa anaknya yang menyanding nama Beckham gitu. Entah karena ada perjanjian atau apa, cuman intinya dia merasa bahwa ada foul play lah di dalam situ gitu. Nah terus pokoknya intinya si
Brooklyn ini menolak lah, dia nggak mau sama sekali tanda tangani haknya lah, kayak rights ini dia tuh nggak tanda tanganin karena menurut dia kayak nggak mau, karena gue tahu ini pasti akan affect gue ke masa depan gitu. Nah pokoknya sampai hari deadline si Brooklyn nggak tanda tangan, dan itu akhirnya bikin hubungan dia sama keluarganya makin renggang dan makin retak gitu lah. Menurut kalian gimana guys? Kayak tadi dressnya sabotase, dia disuruh tanda tangan soal hak penggunaan nama Beckham, itu kayak kenapa sih sebegitunya banget, itunya diiniin banget. Kayak 6, 7 sorry mod, gue parah banget sih jujur. Nah ternyata tuh sebenarnya nggak cuman si sabotase dress dan penggunaan nama, ibunya pas planning weddingnya itu tuh mereka kayak bikin per table gitu kan. Jadi misal table sini siapa yang duduk, table sini keluarga ini, table gue ada siapa gitu. Nah tablenya newlyweds ini, Brooklyn sama Nicola, itu tuh nggak diisi sama keluarga Beckham, melainkan diisi sama neneknya Brooklyn sama neneknya Nicola, karena dua-duanya sama-sama janda gitu, nggak punya suami. Jadi Nicola sama Brooklyn memutuskan untuk menaruh 2 wanita itu di mejanya dia. Nah ternyata keputusan itu malah bikin ibunya marah, alias si Victoria marah. Karena bahkan Victoria tuh sampai memanipulasi Brooklyn secara emosional, bilang kayak lu jahat banget naruh kita di meja kalian gini-gini, kayak sus banget. Maksudnya kayak menurut kalian gimana? Bayangin kalian punya orang tua, kalian udah punya plan sendiri sama pasangan kalian, terus tiba-tiba orang tua kalian maunya ini, kalian ngikutin yang mana? Coba nih, penasaran gue, kalian ngikutin yang mana? Oh ya gitu, tapi kayak kalau apa sih namanya, pembelaannya si Brooklyn itu, dia bilang oke, kita nggak duduk bareng kalian, tapi meja kalian tuh deket sama kita, jadi at least kita masih bisa saling ngeliat gitu lah. Gitu kalau menurut Brooklyn, kayak lu nggak duduk bareng gue tapi gue masih bisa ngeliat lu masih dekat sama gue, sama kita aja gitu guys. Kayak bingung, jujur janggal. Ya dah, mana sarangnya mau dah gitu. Nah terus tuh tiba-tiba Brooklyn cerita lagi, semalam sebelum hari pernikahan, members of my family, keluarga Beckham bilang bahwa Nicola itu bukan darah daging dan lu gak akan pernah jadi keluarga kita. Itu parah banget anjir, ingin semalam sebelum wedding. Itu kayak lu dibilang kayak lu gak akan pernah jadi keluarga kita dan lu bukan darah daging kita. What? I know right? What? Kayak you're not blood and you're not family. Nah terus Brooklyn juga cerita bahwa semenjak dia stand up for himself and his wife, dia tuh terus menerus diserang sama keluarganya, entah personally atau secara publik. Pokoknya kalau secara publik tuh kayak Brooklyn juga ngaku bahwa orang tuanya ini tuh ngirim media buat nyerang mereka gitu loh. Kayak kenapa harus sebegitunya guys? Kayak just talk it out gak sih? Cuman ya baik lagi kan keadaan keluarga bingung gitu, kita tidak tahu intrik keluarga ini kayak mana gitu. Nah terus bahkan selain si orang tuanya nyerang mereka, orang tuanya nyerang pasangan Fix just don't want to share her throne since she's the queen of the house. Wow, ini kakak Ade nih kayaknya tahu banget nih intrik keluarga Beckham. Bener sih, mungkin iya kali dia merasa kayak tersaingi banget karena selama ini kan bener she's the queen, anak-anaknya cowok semua, dia terbiasa jadi cewek sendiri gitu. Dan tiba-tiba ada satu perempuan datang menantunya, apalagi dia langsung menantu putra sulungnya ya, yang kayak takut, dia yang kayak teritorial banget gitu loh. Dia teritorial banget lah sama tempatnya tuh. Nah terus tadi merasa tersaingi, bener banget, kayak lu siapa? Selama ini queennya adalah gue gitu. Nah terus tadi aku bilang pokoknya dia diserang berkali, si pasangan ini diserang terus-terusan lah dari keluarga, dari orang tuanya, entah orang tua secara personally atau publik, atau bahkan mereka juga nyuruh Harris bikin berita-berita soal pasangan inilah kayak gitu. Kayak, dan parahnya lagi mereka nyuruh adik-adiknya Brooklyn tuh buat nyerang kakaknya juga, yang kayak
menurut gue itu adalah betrayal terakhir anjir. Itu udah yang kayak wah ini pengkhianatan terakhir sih kalau misalnya sampai saudara-saudara juga nyerang sendiri. Kasian sih jujur. Guys, nah terus habis itu yang parahnya lagi ini nih adalah momen gongnya. Balik lagi ke wedding night-nya ini kan, jadi mereka tuh ada tradisi first dance kan between the newlyweds, di antara dua pasangan baru ini gitu. Antara pasangan baru ini. Nah, terus yang harusnya Nicola dan Brooklyn itu share their first dance, tarik dansa pertama mereka, ternyata tiba-tiba di hadapan 500 tamu undangan, Brooklyn dipanggil ke depan lah, ke dance floor-nya ya. Oke, Brooklyn, this is your time buat your first dance gitu. Tapi bukannya dia romantic dance sama istrinya, yang keluar malah ibunya, si Victoria. Dan menurut si Brooklyn itu, ibunya tuh menari secara inappropriately lah, secara nggak senonoh di hadapan 500 tamu undangannya gitu. Si Brooklyn langsung rasa gue nih dipermalukan di hari pernikahan gue sendiri. Damn, what? Kayak segitunya, nggak ngerti gimana, tapi segitunya banget loh guys. What? I know. Terus segitunya banget. Gak ngerti sampai yang kayak udah dari dress, terus udah dari penggunaan nama, udah dari lu emotional manipulation dan sebagainya. Lu juga menghancurkan dance pertama mereka gitu loh, dengan lu menari inappropriately, lu menari secara nggak senonoh untuk anak lu sendiri. Bayangin, ini untuk anak lu sendiri, your own blood, your own flesh and blood. Dan dia yang repot ya. Jujur itu ternyata ya itu tadi dibilang kebiasaan jadi perempuan sendiri, jadi heboh gitu loh. Jujur gitu. Makanya si Brooklyn bilang lah, gue nggak pernah ngerasa seenggak nyaman atau dipermalukan kayak gini seumur hidup gue gitu loh. Ya, what the heck. Nah terus tiba-tiba pokoknya si Brooklyn ngomong bahwa kita nanti bakal memperbarui janji pernikahan kita gitulah, pokoknya yang nggak ada distraksi, nggak ada gangguan dari keluarga nggak jelas ini. Dan mereka bakal renew their vows gitu. Keren-keren. Kayak menurut gue yang kayak respect. Nah terus pokoknya selain itu nggak cuman pada saat wedding, si Brooklyn ini juga ngaku bahwa Victoria tuh sering ngundang mantan pacarnya Brooklyn ke event-event yang ada keluarga Beckham gitu loh. Kan dulu Brooklyn tuh terkenal dating sama ini Chloe Moretz, tau gak sih? Chloe Grace Moretz. Mungkin ya itu kayak misalnya Chloe Grace Moretz diundang atau siapa lagi diundang. Padahal tuh pada saat itu si Brooklyn lagi pacaran sama Nicola, atau mereka udah ke tahap yang serius gitu lah. Kayak bayangin kalian udah sama orang baru, tiba-tiba mak kalian yang kayak, ih mama undang ini deh, mama tuh suka sama ini, padahal jelas-jelas itu mantan pacar kalian. Gimana ya dah tanggapannya ya dah? Mantan kalian diundang padahal kalian lagi sama pacar baru kalian. Let me think. Kacau sih. Itu tidak bisa dikasih sarangnya ya dah, itu terlalu kacau. Sakit sih jadi Nicola, jujur kasihan tuh jadi Nicola. Kayak nggak tahu, mungkin dia merasa offended atau gimana, cuman ya gitu. Si Brooklyn juga bilang bahwa istri gue terus menerus tidak dihormati di keluarga gue lah. Mau sesusah apapun kita selalu berusaha menjadi satu kesatuan gitu loh. Pokoknya kayak intinya sih menurut Brooklyn dia tuh udah effort banget buat yang kayak oke, gue akan coba tetap mingle sama keluarga gue akan tetap coba mingle sama. Would Nicola marry him if his last name not Beckham? Good question. Mungkin masih aja ya kakak Miss Adef. Anak, I don't know. Tapi menurut aku sih mungkin masih aja ya. Gitu. Dan terus juga mungkin kenapa menurut aku bakal tetap di marry, karena ya mereka mau lepas dari keluarga Beckham juga gitu loh. Ngerti gak sih? Yang kayak mungkin kalau misalnya si Nicola marry for the Beckham name itu, dia akan tetap menelan bulat-bulat segala disrespect gitulah, karena yang penting gue keluarga Beckham gitu. That's just me. Tapi pokoknya ininya si Brooklyn udah ngasih effort buat kayak oke, kita coba baikan, kita coba apa segalanya. Tapi menurut dia
mereka tuh di reject, kayak upaya perdamaian mereka tuh ditolak sama keluarganya gitu. Kayak si Brooklyn bilang kalau dia tuh travel ke London buat ulang tahun ayahnya gitu, dan dia tuh ditolak selama seminggu, dan dia tuh nunggu di hotel, buat kayak nge-planning quality time, cuman ya dia terus menerus ditolak gitu lah, kayak nggak bisa, nggak ada waktu, nggak bisa ya ini. Tapi mereka tuh masih baik buat kayak oke lah, gue tunggu seminggu di hotel, kabarin aja kalau misalnya kalian bisa meluangkan waktu bersama-sama gitu. Cuman ya nggak bisa. Dia ngomong bahwa si David ini menolak semua upaya perdamaiannya, upaya ketemu lah, bukan upaya perdamaiannya, upaya ketemu, baru ketemu loh nih. Si David tuh beneran gak mau ketemu sama sekali. Katanya David tuh cuma pengen ketemu kalau misal dia tuh cuma pengen ketemu pada saat lagi ada pesta besar dengan ratusan tamu undangan gitu loh. Menurutnya gitu sih. Dan terus katanya si David itu setuju, parah kan ya, kayak apa sih? Dan pokoknya katanya David tuh dia setuju mau ketemu sama Brooklyn, oke. Tapi syaratnya adalah Nicola nggak boleh datang. Kan justru itu ingin memperbaiki hubungan Beckham, si David sama si Nicola juga nggak sih? Maksudnya kayak mungkin kalau Brooklyn sama bapaknya udah kayak ya udahlah, biasa father son gitu, cuman kayak kasihan banget kan, masih kayak bayangin mertua lu nggak mau ketemu sama lu, yang kayak gue sakit hati sih jujur gitu. Terus pokoknya kayaknya ini mereka tinggal di LA atau gimana gitu, si Brooklyn sama si Nicola. Terus pada saat si Brooklyn sama si keluarga Beckham lagi travel ke LA dan Brooklyn dan Nicola masih effort buat ketemu, tetap mereka nggak mau ketemu. Kayak ini berarti problemnya di mana coba guys? Pikirkan sekarang ya dah, problemnya ada di siapa? Apakah di keluarga Beckham atau di Nicola dan Brooklyn? WDT. Kayaknya problemnya sih di mana lo guys? Yang satu udah kayak effort buat oke, gue akan coba ketemuin lu, gue ke tempat lu. Tapi pada saat lu mengokekan untuk ketemu itu, lu malah nggak mau bawa istri lu, nggak mau ketemu istri gue. Jujur di keluarga Beckham ya guys, gak expect sih. Nah terus kalau menurut Brooklyn juga nih, keluarga gue tuh nge-value promosi publik dan endorsement di atas segala-galanya gitu. Kayak brand Beckham tuh comes first. Pokoknya apapun brand Beckham comes first before everything. Family love itu decided seberapa banyak lo ngepost di sosmed. Terus juga or how quickly you drop everything to show up and post for your family photo op. Jadi kayak rasa cinta keluarga Beckham ini cuma ditunjukin pada saat seberapa banyak lo ngepost di medsos dan seberapa cepet lo bisa datang ke sebuah acara yang ada seluruh keluarga demi foto doang gitu. Emang mereka nih value brand banget ya, maksudnya brand Beckham yang ini. Jujur ya emang it's Beckham gitu loh. Tapi ya it comes with a toll guys ternyata. Oh my god, gitu. Nah terus ya itu tadi yang kayak si Brooklyn bilang bahwa seberapa cepet lu bisa ngedrop apapun yang lu lakuin buat datang nemuin kita dan buat foto doang gitu. Even yang pekerjaan yang lu lakuin gitu tuh lagi profesional yang nggak bisa ditinggal gitu. Kalau misalnya lu nggak datang, berarti lu nggak sayang sama kita. Makasih sarannya mu Eda. Menurut lu nih gimana Eda? Kayak apakah ini worth it? This whole facade tuh apa ya guys? Citra nggak sih facade? I forgot. But this whole facade itu tuh yang kayak weird AF. That's what I think. Gitu. Nah terus, sorry guys. Intinya si Brooklyn juga bilang bahwa kita tuh udah terus-terusan, kita tuh udah selama bertahun-tahun selalu show up dan support setiap fashion show, setiap pesta, setiap kayak press-con gitu buat ngasih lihat our perfect family, our perfect Beckham's family gitu loh. Menurutnya Brooklyn kayak gue udah terus-terusan datang, gue selalu support brand lu sebagai keluarga Beckham nih, oke lah gue akan drop semua dan gue akan datang buat si acara yang lu bikin gitu. Tapi menurut Brooklyn sekalinya si Nicola minta Victoria dukungan buat anjing-anjing yang gak punya rumah,
pada saat LA Fire, tau gak sih yang kebakaran hutan di LA, si Victoria tuh nggak mau. Kayak sekedar si ibunya, sekedar Nicola minta tolong Victoria buat kayak, tolong dong, gue minta tolong doang nih, buat, jadi ada anjing-anjing kecil yang nggak punya rumah, terus nih boleh nggak gue minta bantuan lu buat kayak apalah ngepost atau bantuin sedikit donasi. Si Victoria nggak mau. Damn guys, damn. Nah terus, nah ini udah terakhir nih guys. Ya dah, walaupun shock tetap kasih sarangnya, respect ya dah. Makasih sarangnya ya dah. Nah terus pokoknya di akhir kata Brooklyn ngomong bahwa ini narasi yang bilang kalau Nicole ngontrol gue tuh justru kebalikannya. Gue yang selalu dikontrol sama orang tua gue selama hidup gue gitu. Gue tuh bahkan tumbuh dengan rasa cemas yang berlebihan. Tuh. Jadi buat pertama kalinya dalam hidup gue setelah cabut dari keluarga gue, rasa cemas itu tuh hilang gitu loh. Dan dia ngerasa bahwa ya rasa cemas ini datang dari selalu menunjukkan the perfect family gitu loh. Jadi dia ngerasa ke pressure buat, oh ini gue harus mempertahankan sikap gue buat perfect family gitu-gitu guys. Kita bisa kasih sarangnya nggak ya? Bisa deh, karena dia akhirnya walk away. Sarangnya keren. Nah terus pokoknya dia bilang bahwa gue sekarang bangun tiap pagi buat Nicola. Bener, kita kasih sarangnya buat Nicola. Sarangnya mau ya dah buat Nicola. Makasih ya dah. Nah terus pokoknya si Brooklyn cerita bahwa gue bangun tiap pagi dan bersyukur atas hidup yang gue pilih sendiri, dan gue akhirnya menemukan kedamaian dan kelegaan. Wow, respect banget bisa walk away from family yang menurut dia tuh ternyata ya performatif dan gak tulus gitu. Nah terus, nah ini terakhir banget nih, istri gue sama gue gak mau hidup kita tuh diatur oleh foto, oleh media, atau bahkan manipulasi gitu loh. Yang kita pengen tuh cuman kedamaian, privacy, dan juga happiness lah buat kita sama keluarga di masa depan gitu loh. Sobat Medcom, gimana menurut tanggapan kalian? WDYT kok jadi bingung. WDYT dah soal kontroversi ini. Apakah kalian di tim Brooklyn, kalian di tim Beckham's family, kalian gimana nih? Can he walk away from Beckham fun? Oh gimana tuh guys? Gimana tuh? Money must be funny. Tim Nicola, coba lagi sama nih, tim Victoria, tim David, tim apa lagi nih, tim Eda. Kasih yang udah tim aku, tim Eda. Kita tim Eda aja guys. Makasih Eda. Gitu. Ya udah intinya gitu guys. Ternyata selama ini relationship-nya si Brooklyn sama Nicola tuh diatur terus loh guys. Selalu terus-terusan dimanipulasi, dikontrol, di apa-apanya. Tim Kak Ratu. Mau lihat Tuhan, udah agak jangan ya. Wah gitu ya guys. Jadi konfliknya si Brooklyn Beckham sama keluarganya ya gitu, karena Brooklyn nih walk away dari keluarganya karena dia udah gak kuat keep up sama kebohongan yang terus diciptain. Jadi akhirnya dia sama Nicola dia caw banget, dia kayak girl bye, gue gak mau lagi dengan begini-begini, udahlah gak penting gitu. Respect sih gitu ya dah. Udah mau jam 2 nih ya dah, berarti tandanya aku udah mau selesai gitu. WDYT ya dah. Ada kak yang ingin memberikan tanggapan? Makasih kak, tak dulu kak, buru-buru banget. Makasih. Ada yang memberikan tanggapan gimana nih ya dah? Kayak gitulah hubungan keluarga dengan nama besar ini. Udah kalau nggak dikasih tanggapan, ini saran yang terakhir sebelum aku cabut. Udah ya udah. Girl, hi girl, tim Kak Ratu. Makasih Eda. Udah segitu aja dulu live dari aku hari ini. Maybe next week akan sama aku lagi, tapi ya we do not know.
Jadi ya ditunggu aja ya sobat-sobat Medcom semua, apakah minggu depan sama aku lagi atau tidak. Gitu. Thank you sobat Medcom. Ini sarangnya terakhir. Minggu depan aku bagi sarangnya atau enggak, kita lihat lagi. Bye bye Eda-edaku. Bye.